Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini saya akan sedikit panjang menjelaskan terkait dengan perkebunan yang saya melakukan percobaan ini, yang lokasinya ada di daerah Gunung Kidul. Jadi perkebunan ini muncul itu kemarin dari hobi sebenarnya ya, dan hobi saya memang bertani. Dari kecil juga sudah diajarin sama orang tua untuk bertani waktu itu, karena adanya sawah jadi saya diajak selalu ke sawah. Tapi waktu di rumah saya juga kadang nyiramin tanaman dan sedikit kadang suka nanam juga, walaupun waktu itu belum ada bayangan mau ngapain sebenarnya. Hanya iseng-iseng aja, itu kayak merawat tanaman pohon kelapa gitu saya rawat waktu itu waktu masih kecil. Nah, dari awalnya situ, jadi kemarin saya muncul pemikiran bagaimana kalau hobi saya ini saya terapkan di perkebunan nyata, yang nantinya bisa untuk masa pensiun juga bisa kita harapkan hasilnya. Jadi dari awal itu makanya muncullah kemarin ide untuk mencari lahan perkebunan. Nah, kalau di Jakarta itu memang harian saya memang bekerja, dan Sabtu Minggu kan ada hari libur. Jadi hari libur itulah saya manfaatkan untuk proses uji coba penanaman tanaman. Ya, jadi saya melakukan uji coba penanaman tanaman di Tabulampat awalnya, dan saya lagi-lagi yang mengadopsi ilmu itu dari YouTube yang sudah saya baca, kemudian saya terapkan di kenyataannya. Nah, waktu itu media tanamnya saya menggunakan media tanam Tabulampat, dan sejauh ini alhamdulillah hasilnya cukup memberikan hasil yang positif, karena hampir setiap tanaman pohon buah yang saya tanam di Tabulampat itu rata-rata berbuah ya. Jadi saya di Jakarta itu sudah menanam ada pohon jeruk sunkist, jeruk lemon, jambu air, terus jambu kristal, terus ada buah kelengkeng, ada jambu, ada mangga, ada buah ceri, buah belimbing, sama ada buah tin waktu itu. Terus ada juga buah sarikaya ya. Itu saya tanam semua. Bahkan pisang pun saya nanam juga di Tabulampat, itu berbuah. Dan bisa dicek di video saya yang short ya, itu ada beberapa tanaman buah yang sudah saya tanam di Tabulampat dan hasilnya sangat memuaskan bagi saya. Tentunya berbeda kriteria bagi sobat pekebunku semua. Nah, bagi saya itu sudah menjadi hal yang sangat menggembirakan, dan dari awalnya itu makanya saya muncul ide untuk mencari suatu lahan yang kira-kira yang tentunya secara kos juga tidak terlalu mahal ya. Jadi pada waktu tahun 2010 itu saya punya bayangan punya di daerah tanah perkebunan itu di daerah Jonggol atau Cianjur atau Bogor gitu. Nah, waktu itu tahun 2010 itu harganya masih ada yang 50.000, 45.000 gitu. Nah, kemarin pada waktu saya sudah ada rezeki, terus saya mencari lahan ini, yaitu di tahun kemarin, ternyata daerah-daerah yang saya sebutkan tadi harganya sudah melonjak tinggi, dan lahan yang di dalam yang hanya aksesnya itu dengan menggunakan motor itu per meternya sudah 150, itu di daerah Jonggol, Cianjur, dan Bogor. Bogor lebih mahal lagi, bahkan di atas 200. Nah, terus saya beralih ke daerah timurnya, di daerah Purwakarta, daerah Kerawang, dan ternyata sama saja. Hasilnya sangat nihil dan masih terlalu tinggi harganya per meternya. Kemudian saya nyari di daerah Jawa Tengah juga, yaitu di Semarang, karena istri saya tinggal di Semarang. Jadi saya nyoba di daerah Semarang, yaitu di daerah Bojo. Ternyata harganya malah 2 kalinya lebih tinggi. Bahkan di Temanggung pun itu harganya juga udah tinggi. Temanggung yang dulu itu masih ada 30.000 tahun 2010 itu ya, 30.000 per meter masih ada, tapi sekarang udah nggak ada, dan 150 itu pun di gunung ya. Itu makanya yang saat Temanggung sama Wonosobo itu sekarang harganya mahal. Nah, saya makanya beralih ke daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul kemarin saya juga berpikir, waduh, Gunung Kidul nanti airnya bagaimana ya. Kalau misalnya dapat murah pun pasti murah-murah ya mungkin ya di sana, teman kan pasti daerahnya kan pegunungan dan tandus mungkin ya. Itu pikiran saya kemarin seperti itu juga. Terus saya nyoba nyari-nyari di online itu, terus saya menemulah suatu tanah. Sebenarnya ada banyak juga pilihan di Gunung Kidul itu banyak yang tanahnya murah dan
apa namanya itu, kalau kita nggak hati-hati nanti jadi salah memilih ya. Jadi kemarin gini ya sobat ya, kalau di daerah Gunung Kidul itu mungkin ini berlaku juga untuk daerah lain. Jadi tanah itu ada yang tanah girik, tanah letter C gitu, terus ada tanah sertifikat. Ternyata tanah sertifikat itu ada dua macam kalau di daerah Gunung Kidul ini, atau mungkin di daerah tempat lain mungkin juga ada, cuman mungkin istilahnya berbeda ya. Jadi kalau tanah sertifikat itu statusnya pekarangan, itu kita bisa beli walaupun kita di Jakarta, kita bisa membeli dan bisa langsung balik nama. Namun kalau tanahnya itu statusnya, jadi memang sertifikatnya sudah milik tapi status pekarangan itu adalah tegalan, itu kita tidak bisa beli. Jadi kalau kita misalnya mau beli itu nanti kita harus balik nama dulu, balik nama ke, maksudnya pindah KTP ya, kita harus pindah KTP ke daerah tersebut. Maaf tadi bukan balik nama ya, tapi kalau kita mau balik nama kita harus pindah KTP dulu, maksudku pindah domisili ke daerah tanah yang akan kita beli tadi. Kalau tanah itu sertifikatnya hak milik, statusnya adalah tegalan. Nah seperti itu. Nah tegalan sama pekarangan itu ada di dalam sertifikat. Jadi nanti kita bisa tanya dulu ke penjualnya itu statusnya apa gitu loh. Jadi kalau yang tegalan itu lebih murah. Jadi kalau yang pekarangan, statusnya pekarangan itu kita bisa beli walaupun kita di luar daerah. Bahkan kita di Jakarta, kita mau beli di daerah Gunung Kidul itu bisa ya, asalkan syaratnya adalah statusnya hak milik dan pekarangan. Itu agak sedikit lebih mahal tapi kita bisa langsung balik nama, jadi kita tenang. Nah tanah yang di kebun A ini itu terdiri dari 4 sertifikat dan semuanya sudah status pekarangan dan alhamdulillah sekarang sudah balik nama. Kalau yang kebun B itu masih tegalan. Jadi karena kemarin itu pinggir jalan, jadi walaupun saya nggak bisa balik nama, itu terpaksa kemarin saya beli karena di pinggir jalan. Nah tujuan saya adalah nanti biar tanah di belakangnya itu kalau menjual nanti jualnya ke saya gitu, maksud saya seperti itu. Jadi nanti saya bisa perkembangkan keluar. Nah bagaimana dengan status kepemilikannya tadi? Nah untuk membuat kita menjadi tenang itu ada satu cara. Status tanah tadi itu memang itu masih bentuknya sertifikat tapi sertifikat tegalan, dan sertifikatnya bisa kita ambil. Nanti kita bisa laporan ke Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT. Pada waktu proses pembelian itu kita ini sobat, kita undang beliau-beliau ini, kita kumpul, terus kita nanti ajak ke kebun, nanti antara penjual dan pembeli nanti kita ketemukan dengan saksinya Pak RW, Pak Dukuh tadi itu dan Pak RT, terus ke lokasi nanti kita ukur lagi, kita lihat patok-patoknya, batas-batasnya gitu. Setelah itu deal, nanti kita foto-foto, kita buatkan dokumentasi, baru nanti kita kumpul bareng, terus nanti Pak Dukuh nanti sudah ada satu form surat, yaitu surat perjanjian jual beli juga, cuman 1 lembar begitu. Nanti Pak Dukuh tinggal mengisi formnya di situ. Nah form di situ nanti diisi ya seperti biasa lah, nanti yang pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, menjual apa, luas tanah berapa, batasnya kanan kiri apa, seperti itulah standar. Cuman 1 lembar, dan itu nanti ditandatangan di atas materai. Nanti Pak Dukuh, saksi-saksinya ya, Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT, terus tetangga sebelah, terus penjual dan pembeli. Nah itu salah satu cara mengatasi kalau statusnya masih bentuk tegalan ya, tegalan. Nah kemarin saya juga sudah konsultasi juga sebelum membeli tanah itu ke pihak notaris yang biasa ngurusin tanah saya yang di kebun A ini, dan katanya kalau sudah ada seperti itu sudah aman. Jadi nanti bukti bukti surat yang ditandatangan dari Pak RW, Pak Dukuh tadi, Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT tadi, ini nanti bisa membuat sebagai dasar untuk laporan ke notaris untuk proses jual beli balik nama. Nah tapi memang kita harus pindah dulu, KTP kita harus pindah ke lokasi tersebut. Selama KTP kita masih di luar daerah, kita belum bisa balik nama walaupun sudah ada tadi ya selembar surat tadi itu. Jadi surat selembar tadi itu hanya untuk mengasahkan proses jual belinya, jadi kayak sebatas akte jual beli seperti itu. Nah itu digantiin dengan 1 lembar yang surat dari Pak Dukuh tadi itu. Nah itu nanti untuk bukti ke notaris, seperti itu, untuk ambilan dokumentasi. Sekali lagi kita harus pindah dulu ya ke KTP,
pindah dulu ke domisili di daerah tanah yang akan kita beli tersebut, baru kita bisa melanjutkan proses balik nama. Setelah proses balik nama, kalau kita pindah ke daerah kita yang ini, bisa saja ya. Itu nanti tergantung pertimbangan kita dan sobat semua. Kalau misalnya masa pensiun kita nanti memang kita sudah mau planningkan untuk tinggal di situ, ya ngapain kita harus balik lagi kan. Jadi kalau saya memang rencana mau tinggal di sini, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan nanti setelah pensiun saya mau bangun rumah di sini untuk pensiun dan akan merawat kebun aja ini untuk masa depan nanti. Nah nanti mungkin kalau udah mendekati masa pensiun nanti saya juga akan balik nama setelah saya pindah KTP ke sini. Jadi nanti sertifikat yang 1 biji yang belum saya balik nama itu akan saya balik nama setelah saya pindah domisili di daerah sini. Seperti itu. Nah itu sekitar pengalaman proses pembelian tanah ya. Nah bagaimana dengan ini juga prospek ke depannya di daerah Gunung Kidul ini. Di daerah Gunung Kidul ini memang mungkin banyak orang awam yang masih berpikiran Gunung Kidul ini, waduh Gunung Kidul kan tanahnya kering tandus seperti itu. Tapi memang itu sudah benar ya, itu memang benar. Tapi menurut saya memang sudah ada sedikit pergeseran situasi yang ada di daerah Gunung Kidul ini. Karena saya melihat sendiri pada waktu ini ya, kalau mungkin Sobat Kebun Kusuma pergi ke daerah Gunung Kidul, itu rata-rata di daerah Gunung Kidul itu sekarang jalan-jalan itu sekarang sudah rimbun. Jadi sudah banyak sekali pohon-pohon yang notabene itu pohon yang di musim kemarau itu daunnya itu tetap ada. Kalau dulu yang saya tangkap itu karena saking banyaknya pohon jati, itu setiap kemarau pohon jati itu daunnya kan gugur, jadi kelihatan gersang sekali, ya kan? Karena memang air tidak ada dan hanya satu tanaman yang bertahan hidup itu ya pohon jati itu. Nanti kalau udah musim penghujan lagi, daun-daun itu akan rimbun lagi. Makanya waktu itu banyak menanam pohon jati. Bahkan di kebun saya ini yang saya tinggalin saat ini, yang saya tanamin pohon-pohon alpukat ini dulu juga mayoritas pohon jati dan tidak ada pohon apa-apa. Jadi pohon jati memang waktu itu diameternya belum terlalu besar. Karena dulu zamannya Megawati apalagi, itu di daerah Gunung Kidul ini bukan diwajibkan ya, dikasih bantuan bibit jati, dan waktu itu kalau nggak salah ada program penanaman 1000 pohon jati untuk dalam satu kelurahan itu, dan rata-rata sekarang pohon jati itu hampir di mana-mana ya. Tapi di beberapa tahun terakhir ini setelah saya bukan pindah ya, saya menanam alpukat di sini dan saya buka perkebunan di sini, itu saya bongkar semua tadi itu pohon jatinya dan saya ganti dengan pohon buah-buahan yang sekarang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan positif. Insya Allah kedepannya akan selalu subur terus ya, amin. Itu ada beberapa warga, bahkan kalau penjualnya ini dulu juga sekarang merubah ya, dia punya lahan juga dan tanaman jatinya di kebun dia itu tanaman jati sekarang dirubah menjadi pohon alpukat seperti itu ya. Jadi dia tertarik juga untuk menanam pohon alpukat dan mereka sudah mulai menanam juga ya. Jadi itu sekitar situasi di daerah Gunung Kidul itu. Nah, memang dengan bergesernya zaman tadi itu, sekarang ini memang sudah agak sedikit panas ya, masih panas ya. Dan tapi menurut saya panasnya itu teriknya tidak seperti dulu ya, menurut saya sedikit berkurang. Menurut saya sedikit berkurang. Karena sudah banyaknya pohon-pohon rindang yang ditanam di daerah Gunung Kidul ini, jadi kandungan oksigennya itu sudah mulai agak banyak. Nah, apalagi nanti di kebun saya ini kalau alpukatnya sudah tinggi, saya rasa nanti akan sedikit adem di daerah sini ya, karena kan banyak pohon hijau sehingga di musim kemarau itu pasti akan sedikit sejuk ya, karena kandungan oksigennya akan banyak di sekitar sini nantinya, seperti itu. Dan mungkin bagi sobat kebun semua, dengan penjelasan tadi itu ya sekitar situasi Gunung Kidul, nah itu mungkin bisa membuat gambaran kepada sobat kebunku semua kalau mau invest di daerah Gunung Kidul. Nah tadi kan sudah saya ceritakan juga proses pengalaman saya pembelian tanah tadi itu dan jenis-jenis sertifikat ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya sobat ya. Mungkin perkataan saya ada yang salah dan kurang tepat, mungkin mohon dimaafkan ya. Ini pengalaman saya pribadi dan hasilnya adalah seperti itu tadi ya. Jadi ada sertifikat pekarangan sama
tegalan. Itu nanti yang menjadi perhatian kepada sobat kebunku semua. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan yang lain, sertifikat tadi itu kan ada sertifikat hak milik. Jadi biar sobat kebunku tahu juga, itu informasinya dari notaris yang kemarin ngurusin tanah saya ini sertifikat girik atau letter C, asal itu dokumentasi dari dukuh itu sudah ada, tapi statusnya itu pekarangan ya, statusnya pekarangan. Itu akan lebih mudah proses pengurusan balik namanya daripada proses tegalan. Jadi sertifikat yang tegalan tadi itu kalau kita mau balik nama ya, itu harus istilahnya itu pengiringan kalau nggak salah di sini, dan biaya pengeringannya itu katanya 1000 meter itu 20 juta. Bayangkan 1000 meter 20 juta, itu kalau kita 20 juta kita itu bisa dapat tanah yang di daerah sini ya, itu mungkin sudah dapat tanah 500 meter dari sini ya, daerah Gunung Kidul 500 meter 20 juta seperti itu. Jadi sangat eman-eman sekali kalau kita beli tanah tegalan, terus masih ada proses pengeringan tadi itu sebelum balik nama. Pengeringan itu jadi tegalan itu dirubah ke pertanian, ke pekarangan, ke pekarangan. Itu perlu biaya dulu tambahan, yaitu 20 juta. Informasinya seperti itu. Nah, oke, itu terkait dengan sertifikat dan ini ya, legalitas dan proses perizinan serta proses balik namanya. Harapan saya ceritakan itu tadi bisa membantu kepada sobatku semua yang mau investasi di daerah Gunung Kidul. Nanti hati-hati dalam memilih tanah dan bentuk sertifikatnya, status sertifikatnya seperti apa. Nah, terus pertimbangan saya berikutnya adalah tadi secara harga itu agak murah. Terus ini, waktu itu kan saya juga berpikir, waduh, airnya nanti bagaimana ya, Gunung Kidul punya susah air ya. Nah, ternyata tidak semua Gunung Kidul itu susah air, sobat. Jadi di daerah saya ini memang kemarin saya ada 2 kali membuat sumur, artinya sumur gali. Itu saya buat 12 meter dan mengeluarkan air juga. Tapi memang tidak maksimal. 12 meter kita gali pagi itu, kalau pagi hari airnya itu naik itu 2 meter. Jadi ketinggian dari dasar sumur itu naik 2 meter, dan setelah kita sedot dengan pompa itu masukin ke toren, itu ternyata tidak penuh toren, itu hanya setengah toren. Jadi harus nunggu lagi sampai sore airnya itu penuh lagi. Nah, karena kondisinya seperti itu kan jadinya kita terlambat untuk proses penyiramannya. Akhirnya kita di tahun kemarin di Desember itu kita ngebor lagi, yaitu sumur bor dengan kedalaman 100 meter gitu. Nah, setelah ngebor itu kemarin, ngebor ini juga ada sedikit pengalaman ya sobat ya. Jadi kalau nanti ngebor itu kebetulan perjanjian dengan tukang bornya itu adalah kita itu sampai dapat sumber. Jadi si pihak pengebor itu menjanjikan ke kita itu harganya kemarin itu kalau saya itu 16 juta, dan dia menjanjikan sampai dapat air. Jadi kalau airnya belum dapat, dia akan menyarikan sumber sampai dia dapat. Itu resiko pengebor ya. Kalau dia ngebor sekali sudah dapat sumber ya alhamdulillah, itu adalah rezeki mereka. Nah, kebetulan di sini kemarin itu mereka 2 kali ngebor terpaksa. Ngebor yang pertama itu memang ada sumber, tapi sumber itu 30 menit kita pompa itu sudah nggak ngeluarin air. Tapi ya habis itu sebenarnya airnya itu muncul lagi, cuman setiap 30 menit itu telat. Nah, akhirnya si pengebor itu dengan inisiatifnya sendiri nyari tempat lain, dan akhirnya pindah ke bawah. Tadinya itu dipindah di atas di dekat ke tangki dan pompa room itu dibor di situ, dan airnya ada sebenarnya cuma 30 menit itu tidak keluar lagi airnya. Akhirnya pindah di bawah di elevasi 16 itu dibor di sana, dan airnya alhamdulillah airnya itu naik. Jadi airnya itu dari permukaan tanah itu naik sekitar 1,5 meter. Jadi kita bisa lihat gitu airnya itu naik ke atas gitu. Bahkan di tetangga saya itu malah airnya keluar. Setelah dibor airnya keluar dari permukaan tanah, katanya sekarang masih keluar airnya. Itu luar biasa itu. Nah, akhirnya sampai sekarang kita gunakan sumur bor itu, dan sudah berjalan 8 bulan ini, 9 bulan jalan ya, ini airnya nggak pernah habis sampai sekarang. Sekarang ini bulan Agustus dan ini masih musim kemarau, dan airnya nggak telat alhamdulillah, dan airnya bening sekali sobat. Dan waktu dibor itu kalau sudah dipompa
itu kalau kita deketin dari lubang sumbernya itu suara gemericik sumbernya itu ada, jadi menandakan airnya itu sumbernya banyak dan air sumbernya itu kelihatannya ada di atas berujuk ke bawah gitu. Mungkin di bawah ada sumber juga, cuman sumber yang dari atas sampai berujuk ke bawah itu kecil gitu. Jadi kelihatan sumbernya itu gede jadi. Dan alhamdulillah saya mendapatkan sumber yang saat ini cukup dan belum kering saat ini ya. Itu faktor kedua ya. Jadi faktor pertama untuk pemilihan lahan tadi harga, ya kan, memang lokasi ya. Lokasi itu jadi kalau saya menjadi subjektif ya. Kalau saya ya, karena terkait dengan dana akhirnya saya itu berpikirnya ke dana dulu, dana yang murah itu di mana. Ternyata kemarin adanya di Gunung Kidul. Nah, setelah itu saya dapat informasi Gunung Kidul mudah, nyari-nyari di online. Terus faktor yang keduanya adalah air. Air tadi itu. Nah, air katanya di daerah yang saya beli ini, khususnya di daerah Karangmojo dan sekitarnya, itu air masih melimpah ruah. Ya. Jadi Karangmojo, terus Ponjong, terus daerah Ngawis, itu airnya masih melimpah ruah. Ya. Melimpah ruah dan ternyata terbukti. Airnya lebih dari cukup sampai saat ini masih alhamdulillah masih mengalir dengan lancar. Nah, itu faktor kedua. Terus faktor yang ketiganya adalah listrik. Nah, ini sangat penting sekali ya sobat ya. Kebetulan tanah yang saya beli ini di sebelahnya sudah ada rumah, bahkan di bawah sana itu sudah ada warga juga. Jadi listrik alhamdulillah sangat mudah karena sebelahnya sudah ada listrik. Sudah ada listrik. Terus oh maaf ya sobat ya, malah ketinggalan. Sebenarnya akses ini juga paling penting ya, akses. Kebetulan lahan ini kebetulan alhamdulillah sekali aksesnya mobil itu bisa masuk. Jadi mungkin tadi lahan yang pertama, terus akses ya sobat ya, akses tuh kendaraan itu saya maunya roda 4 masuk dan alhamdulillah masuk. Terus yang ketiga itu adalah sumber airnya. Yang keempat itu listrik ya, listrik ya. Listrik itu sangat penting sekali karena kalau nggak ada listrik nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain, nanti kita harus pakai diesel itu nanti boros jadinya. Jadi kalau diesel kan berarti harus pakai solar kan, kalau solar orang harus standby terus. Kapasitas solar itu kalau kita beli genset itu paling 12 jam itu kita harus ngisi. Nah, itu kita kurang efektif ya, kecuali kita mau pakai tenaga surya. Kalau menurut saya tenaga surya juga kurang efektif ya, tapi kalau nggak ada pilihan juga nggak apa-apa juga pakai tenaga surya. Jadi kalau masalah listrik usahakan itu yang sudah ada PLN-nya. Nah, PLN-nya memang PLN juga sebenarnya kalau masih listrik bagaimana ya, itu kan memang sangat jarang ya kan, sangat jarang. Kalau pakai diesel kan itu ya tadi itu harus ngontrol tiap hari. Kalau listrik kan tidak, hanya mati lampu, dan mati lampu pun setahun sekali, 2 kali itu kan tergolong wajar. Seperti itu. Nah, itu faktor yang keempatnya adalah listrik. Terus faktor kelimanya adalah lingkungan. Dan alhamdulillah sekali lingkungan di sini sangat support terhadap saya, warganya sangat baik-baik ya, warganya alhamdulillah sangat baik-baik ke saya, Pak Tuguh dan semuanya sangat baik ke saya, dan saya sangat senang sekali. Itu saya tidak menyesal beli tanah di sini, dan sepertinya ini adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa atas anugerah tanah yang saya beli ini, karena dari 5 kriteria tadi yang saya sebutkan dan semuanya ada dan terpenuhi di daerah Gunung Kidul ini ya. Warganya super sangat ramah dan baik sekali ke saya. Jadi saya sangat nyaman walaupun saya tidak tinggal di sini, saya tinggalnya di Jakarta, tapi saya merasa nyaman karena warga seperti ikut membantu dan merawat, memelihara dan mengawasi perkebunan saya ini ya. Seperti itu sobat ya. Itu 5 kriteria untuk pembelian tanah ya. Itu 5 kriteria yang kemarin saya terapkan ya sobat ya. Jangan dianggap ini 5 kriteria ini menjadi hal yang baku. Ini sekali lagi ini pengalaman dari saya, nanti jangan disalah artikan ya. Kalau pengalaman saya ini mau sobat terapkan ya silahkan ya. Mungkin sobat kebunku bisa cek juga nanti kira-kira 5 kriteria ini cocok enggak menurut sobat semua. Nah, ini bisa sobat pertimbangkan sendiri. Sekali lagi ini adalah pengalaman saya, jadi nanti kalau ini ya jangan di komen yang enggak, kan ini kan pengalaman saya ya, tentunya berbeda dengan pengalaman sobat semua. Seperti itu. Jadi ini mungkin hanya gambaran khususnya kepada saya, mengingatkan diri kepada saya, dan mungkin gambaran kepada sobat semua yang ingin berinvest khususnya di daerah Gunung Kidul ini. Nah,
kalau mau invest di tempat lain, saya pikir masalah sertifikat tadi itu akan kurang lebihnya akan sama, hanya mungkin statusnya sedikit berbeda yang saya dengar seperti itu. Karena di daerah Klaten itu kalau nggak salah pertanian istilahnya, bukan tegalan tapi pertanian atau daerah hijau ya. Kalau daerah hijau itu tidak boleh katanya seperti itu. Mungkin sekitar itulah kurang lebihnya. Intinya antara daerah pekarangan, tegalan atau daerah pertanian atau daerah hijau. Itu mungkin kalau mau ini ya mungkin bisa tanya-tanya dulu ke Pak Dukuh setempat. Kira-kira kalau mau balik nama itu bisa atau tidak, nanti bisa ditanyakan dulu atau ke notaris setempat. Kalau notaris sudah pasti lebih aman, jadi kita akan tenang nanti pada waktu proses pembelian. Jadi jangan salah beli nanti katanya sudah. Biasanya pembeli juga suka curang itu, jadi katanya namanya sertifikat tak milik. Setelah kita beli, kita udah cashin, udah ini ternyata balik namanya ternyata ribet lagi. Nah itu jangan sampai terjadi nanti itu, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi mumpung ini sudah saya kasih gambaran sekilas ya, ini seperti itu gambaran saya dan pengalaman saya pada waktu proses pembelian. Mungkin bisa sobat kebunku terapkan di daerah masing-masing, nanti bisa tanya dulu ke Pak Dukuh atau ke notaris tempat. Seperti itu ya sobat kebunku. Jadi ini adalah background pemilihan saya kebun di daerah Karangmojo ini adalah seperti itu ya. Nah untuk tingkat kesuburan menurut saya ini kesuburan tanah di sini juga tidak mengecewakan ya. Mungkin sobat kebunku bisa lihat di video-video saya yang sudah ada, itu pertumbuhan alpukatnya adalah sangat bagus menurut saya. Memang ada kendala 1, 2, maaf bukan 1, 2, mungkin 4 atau 6 ya. Itu ada alpukat yang kecil, ada yang pertumbuhannya kurang maksimal, itu ada beberapa alpukat dan menurut saya itu sangat wajar sekali ya, karena tidak semua tanaman itu pasti akan berhasil. Pasti di dalam menanam 100 ada 10% mungkin itu menurut saya masih normal ya, 10%. Nah kalau kebetulan ini saya tanaman ada di daerah sini ada 122 dan yang bermasalah itu ada 6 atau 8 sorry, karena dulu sudah ada yang 2 yang mati. Anggaplah 10 lah biar gampang ngitungnya. Jadi kalau 10 dibagi 122 itu sudah, kalau 100-nya aja itu 10%. Nah kalau 122 berarti ya mungkin sekitar 8%. Kendala itu menurut saya masih aman ya. Jadi yang 92% itu pertumbuhannya normal, menurut saya itu sangat wajar sekali untuk satu perkebunan seperti itu. Dan ini pemilihan buah ini untuk di kebun saya ini saya memilih kebanyakan mayoritas adalah alpukat ya, karena alpukat sekali lagi saya hanya melihat dari YouTube dan alpukat kelihatannya paling cocok untuk dibudidayakan saat ini ya, karena prospek kedepannya sangat menjanjikan dan informasinya itu tidak akan turun ya, karena kebutuhan alpukat itu semakin hari akan semakin bagus ya, kalau nggak salah ya sobat ya. Mungkin bisa dikoreksi ya, maksudku dalam artian bagus itu ini apa namanya, alpukat itu bisa dimakan di semua umur, bahkan bayi itu kalau makan alpukat itu sehat, anak muda remaja itu kalau makan alpukat itu sehat. Nah apalagi orang tua yang biasanya metabolisnya itu sudah bermasalah, itu makan buah alpukat itu akan sangat bagus sekali, dan kulitnya itu kadang kan bagus karena vitamin dan nutrisinya sangat lengkap buah alpukat ini, tidak usah dicampur apa-apa. Jadi alpukat yang mateng, apalagi nanti insya Allah alpukat Niki sama ligator ini, karena saya tanam di daerah Gunung Kidul ini kan biasanya dananya kan kering ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya, tidak berair ya, karena kalau banyak air nanti kurang bagus juga hasilnya gitu. Dan benar rasanya bagus, jadi nanti sobat kebun itu bisa mencicipi dan rasanya kalau nikmat nanti bisa main ke sini kalau mau nyoba-nyoba nanti seperti itu. Dan itu kita bisa makan untuk semua umur. Jadi untuk prospek kedepannya saya rasa memang benar itu akan bagus ya, insya Allah. Jadi kalau mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan ini nanti bisa kedepannya bisa menjanjikan sekali untuk masa pensiun kita nanti. Ya itu dari pemilihan biji dan pemilihan bibit. Untuk beberapa apa namanya buah yang saya tanam di daerah perkebunan saya ini kan tadi kan mayoritas itu kan alpukat, dan saya juga menanam buah
yang lain, tapi itu tidak saya tanam secara massal, hanya sebatas uji coba. Di sini ada juga buah kurma, saya tanam dari biji, ada 2 buah, dan nanti akan saya bawa lagi yang di rumah di Cikarang, nanti akan saya pindahkan di Gunung Kidul ini. Dan kelihatannya pertumbuhannya sejauh ini masih lancar dan normal. Itu buah kurma, dan ada buah kelengkeng juga, kelengkeng merah, kelengkeng hijau, terus ada jeruk Bali, terus ada jambu Jamaika, jambu kristal, ada bendera Cina, ada belimbing, dan berikutnya nanti saya mau nanam durian, hanya untuk lengkap aja, hanya untuk punya saja. Tapi yang mayoritas ini akan saya tanam, memang saya ini fokus ke alpukat. Selain uji coba, nanti untuk prospek kedepannya rencana memang buat masa pensiun saya itu adalah alpukat. Dan kemarin saya tergiur dengan analisa dari salah satu channel YouTube terkait dengan alpukat ini. Katanya alpukat harganya satu pohon itu kalau umur 4 tahun 5 tahun itu bisa 1 juta satu pohonnya kalau berhasil, dan kalau umur 3 tahun 4 tahun itu bisa 3,5 juta. Dan itu kemarin sebenarnya itu kenyataan, dan pada waktu saya beli bibit di daerah Ambarawa itu ada salah satu pohon alpukat yang sudah ditawar itu 3,5 juta. Nah, itu saya lebih mantap lagi dan yakin lagi untuk pengen buru-buru nanam alpukat. Satu pohon 3,5 juta, punya 100 batang sudah berapa pemirsa? Sudah 350 pemirsa. Bayangin aja 350 juta. Dan alpukat ini informasinya bisa tumbuh setahun 2 kali. Jadi kalau 350 juta kali 2 udah 700 juta setahun. Hanya 100 pohon alpukat, apa nggak menggiurkan coba? Menggiurkan sekali pemirsa. Itu makanya saya mantap sekali untuk nanam pohon alpukat ini. Dan ini sudah setahun 2 bulan, dan alhamdulillah sudah ada tanda-tanda yang sudah berbunga, bahkan sudah ada yang wujud tuh, akar buahnya sudah kelihatan. Insya Allah 3 minggu lagi mungkin sudah kelihatan agak besar, insya Allah ya. Sekali lagi kalau Allah mengizinkan, semuanya itu karena Allah ya sobat ya. Kita hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah, seperti itu. Mungkin itu ya gambaran dari saya ya sobat ya. Dan mungkin sebenarnya saya ada juga pengen juga nanti ada suatu peternakan, yaitu kambing, mungkin di tempat saya ini saya duduk, atau mungkin di elevasi paling bawah itu saya pengen juga ada peternakan kambing, karena saya terobsesi juga itu pupuknya kan saya pakai sendiri. Terus kegiatannya itu nanti jadinya lebih bervariasi, tidak monoton ya sobat ya. Ada kambing, tapi saya mungkin tidak akan banyak-banyak dulu, karena mungkin saya yakin akan kerepotan kalau banyak-banyak. Lagi-lagi saya akan uji coba dulu itu nanti kambing. Saya tidak akan skala besar juga, hanya uji coba untuk punya. Bahkan ayam kampung pun saya pengen coba juga itu. Jadi antara ayam kampung, ayam kampung sama kambing itu saya pengen sekali untuk membudidayakan juga selain perkebunan ini. Jadi nanti biar bervariasi. Jadi kalau ayam kan, kalau misalnya kita pengen memang sudah tinggal di sini pada waktu sudah pensiun, kalau kita pengen lagi nggak ada uang itu misalnya, kita bisa jual ayam itu tadi di sini. Jadi kalau di kampung itu biaya hidup kan murah ya sobat ya. Jadi paling enggak kita kita jual ayam 2 atau 3 aja, ini bisa untuk makan seminggu atau bahkan 2 minggu uangnya. Karena nanti aku yakin juga nanti kalau sudah benar-benar saya settle mau tinggal di sini, ini celah-celahnya ini akan saya tanemin untuk sayur-sayuran. Kalau cabai kan saya udah nanam, nanti sayur-sayuran kayak bayam, terong, kacang panjang, terus mentimun, itu nanti saya akan tanam nanti di area kebun ini juga. Jadi kebutuhan sayur mayur itu sudah ada semua. Jadi rencana saya nanti tidak akan beli lagi, paling hanya beli beras ya. Kalau sana nanam beras di sini kelihatannya juga kerepotan juga nanti, dan mungkin biarlah nanti petani lain yang akan menanam beras secara massal ya. Kalau saya mungkin hanya sayur-sayur ringan-ringan tadi aja. Kalau buah nanti alpukat sama cabai itu insya Allah akan saya besarkan untuk penghasilan pokok ya, untuk
menunjang kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk kebutuhan lauk pauknya dan sayur-sayuran mungkin akan saya coba untuk ini budidaya sendiri seperti itu. Nah, itu harapan dan keinginan saya, kelihatannya sangat menarik sekali ya sobat ya, tapi perjalanan itu pasti akan panjang dan banyak sekali lika-liku ya, termasuk proses pembelian tanah perkebunan ini. Kalau kita nggak benar-benar niat, saya pikir nggak akan terwujud ya. Nah, sekarang sudah terwujud, kita tinggal mengembangkan dan merawat dan membesarkan. Ini adalah faktor yang lebih susah lagi, karena merawat dan mempertahankan itu lebih susah daripada memulai. Mempertahankan itu lebih susah menurut saya daripada memulai. Kalau kita sudah di atas itu biasanya hanya sehari 2 hari terus jatuh. Nah, untuk mempertahankan yang di atas ini itu yang susah. Tapi pada waktu memulai, kalau kita udah memulai itu karena semangatnya ya, apa-apa di ini kita selalu berjuang terus, tapi kemudian udah di atasnya ini, Masya Allah, itulah kehidupan seperti itu ya Allah. Itu untuk mempertahankannya itu sangat susah. Jadi kalau orang bisa mempertahankan kondisi atasnya itu, baik secara finansial, lingkungan, atau bahkan kondisi keadaan, itu sungguh luar biasa. Itu artinya Allah memberkati usaha orang tersebut. Nah, dan saya berharap juga bisa seperti itu ya. Mungkin sobat kebunku semua insya Allah bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan sobat kebunku semua juga akan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya, dan dimudahkan juga dalam mempersiapkan dunia dan akhiratnya untuk masa tua nanti ya. Saya doakan seperti itu, amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu sobat kebunku, mohon maaf terlalu panjang saya bercerita, dan cerita saya ini mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk menggurui kepada sobat kebunku semua, dan saya juga tidak ada niatan untuk menyombongkan diri. Sekali lagi ini hanya pengen pengen bercerita dan menceritakan apa yang sudah terjadi di saya, di kehidupan saya, termasuk proses pembelian tanah tadi itu. Dan tidak ada niatan saya untuk menyombongkan diri, hanya pengen cerita proses pembelian dan proses terjadinya ini semua, agar bisa menjadi gambaran terhadap sobat kebunku yang lainnya, seandainya yang sekarang sedang berniat untuk pembelian tanah atau mau berinvestasi ya kan. Jadi mungkin bisa ada bayangan, oh ternyata di daerah Gunung Kidul itu ternyata tidak jelek-jelek amat ya. Nah, itu saya hanya pengen berharap ada bayangan tentang itu kepada sobatku kebun semua. Jadi bagi sobat kebunku semua yang sekali lagi yang ingin berinvestasi di daerah Gunung Kidul ini, saya pribadi ini sangat menyarankan sekali ya, khususnya untuk lokasi Karangmojo ya sobat ya. Karangmojo mungkin di daerah Ponjong, Ngawis, terus daerah Wonosari itu daerahnya masih bagus. Tapi kalau sudah agak ke selatan, informasinya itu sudah airnya sudah sedikit susah. Jadi memang nanti tolong diberitahukan sekali 5 faktor yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama saya juga lupa jadinya. Yang pertama tadi apa ya sobat ya? Keuangan ya tadi ya. Keuangan ya. Yang kedua jalan. Terus yang ketiga air. Yang keempat listrik. Yang kelima adalah lingkungan. Alhamdulillah masih ingat sobat. Jadi 5 faktor ini sekali lagi ini dari saya ya. Mungkin faktor dari sobat kebunku semuanya berbeda. Sekali lagi ini adalah dari saya. Ini yang kemarin saya buat kriteria untuk pemilihan tanah ini. Jadi uang itu sangat menentukan sekali. Terus yang kedua akses, yaitu jalan, itu harus ada jalan mobil kalau buat saya. Mungkin kalau buat pemirsa jalan setapak mungkin udah oke ya silahkan. Terus yang ketiganya listrik, ini sangat penting sekali karena kebutuhan listrik pasti diperlukan di setiap perkebunan. Terus yang keempat adalah tadi air dulu yang ketiga, terus listrik, terus habis itu baru lingkungan. Nah ini sangat penting sekali. Kalau 5 ini sudah terpenuhi, insya Allah kedepannya nanti akan sukses dan lancar, dan kita tenang juga ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan nanti di video berikutnya nanti akan saya kasih gambaran metode yang saya pakai dan prinsip ya, maksudnya prinsip dan teori pemilihan irigasinya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau tanah tadi sudah terjadi,
akses sudah terjadi, yang keempat listrik sudah terjadi, yang keempat adalah pengairan. Nah, pengairan ini nanti akan saya detailkan lagi sistem dan ini, walaupun di video saya yang beberapa video saya sudah menceritakan tentang hal ini ya. Nanti akan saya kasih gambaran dan prinsip kerjanya dari si pengairan ini. Ini sangat penting sekali ya. Oke, sobat kebunku, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, saya hanya pengen berbagi cerita dan membuat gambaran kepada sobat kebunku semua. Bagi yang ingin berinvestasi di daerah Gunung Kidul, ini menurut saya sangat bagus sekali dan sangat terbuka lebar. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi apabila ingin berinvestasi di daerah Gunung Kidul ini ya. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.